Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi 1 Ibu Kota Nusantara pada Rabu sore sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Api membakar bangunan HPK 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4. Untuk memadamkan api, 7 mobil pemadam kebakaran dan 8 tangki water supply dikerahkan. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh bangunan terbakar sudah berhasil diatasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu seluruh pekerja terdampak telah didata dan dipindahkan ke hunian tower lainnya. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat sedang melakukan investigasi. Seluruh para pekerja di hunian terdampak tersebut sudah didata dengan lengkap berdasarkan data sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritik kinerja sejumlah BUMN. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menkyu Purbaya akan mengawasi kinerja BUMN. Purbaya yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Antara menyindir sejumlah BUMN yang tidak mencapai target. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak itu sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau Anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 3. Pemirsa, tingkah pola Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tak henti menarik perhatian publik. Kali ini sang menteri kedapatan makan siang di kantin. Usai menghadiri rapat koordinasi terbatas perekonomian di Wisma Danantara Jakarta, Purbaya bersama rombongan nampak berjalan menuju kantin di sebelah kantor Danantara pada Rabu siang. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang berbaur bersama pengunjung lainnya. Dalam unggahan di media sosialnya, Purbaya nampak menyantap hidangan ayam sambal hijau dan sate. Kepanikan terjadi di SMKN 1, Kecamatan Sine setelah 51 siswa mengalami sakit perut dan mual Rabu siang. 35 diantaranya harus dirawat di sejumlah puskesmas sekitar sekolah untuk mendapat perawatan khusus karena kondisinya melemah. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap menu masakan berupa ayam lada hitam dari paket MBG. Menurut keterangan salah satu wali murid, gejala awal dimulai sejak Selasa malam berupa sakit perut, mual, kepala pusing hingga pagi hari. Namun para siswa yang terdampak masih berupaya masuk sekolah hingga di tengah pelajaran terpaksa harus dilarikan ke puskesmas. Ya kan nggak tahu ada gejala, tadi gejala makan itu, dikira perut sakit biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman juga hal yang sama. Iya. Saat ini Pemkab Ngawi melalui Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan para siswa yang diduga keracunan tersebut. Sementara itu, korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa.
Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang, di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan tak hanya menimpa siswa saja, melainkan seorang penjaga sekolah pun menjadi korban. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa? Gejala susu aja gitu? Ini ngayar, jantan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud menegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan juga kesehatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan? Menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal. Program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf terkait cucu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD yang jadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Bagian berjanji akan memperbaiki sistem distribusi MBG. Ya, kami mohon maaf atas hal itu, dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem data kelola. Ya. Pemirsa, Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Gratis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Terima kasih, Bu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Rapat wabarakatuh. digelar untuk membahas maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Di hadapan Komisi 9, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya adalah makanan yang tidak steril, kualitas air yang digunakan, serta proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Terkait hal tersebut, BGN telah meminta Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG memperketat penggunaan air bersih untuk memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan, seperti yang di Bandung. Setelah kita cek, SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan. Dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan.
Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon.